Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi'shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waziran li. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bid-darain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanul haji arba'atun, tawi pirang-pirang rukun haji arba'atun iku papat. Ahaduha utawi salah suwijine ya arba'a al-ihram iku ihram ma'an niyati sumertane niat. Ain niyati dukhuli fil haji tegese niat manjing ing dalam ihram haji. Wasani lan utawi kang kaping done al-wuqufu bi Arafah iku wukuf ing dalam tanah Arafah wal muradu lan utawi kang den karepaken ulul muhrim iku hadire wong kang ihram bil haji kelawan haji lahdotan ba'da zawali syamsi dalam sedela ing dalam suwi saking sir srengenge yauma Arafah ing dalam dina Arafah wa walan utawi yauma Arafah al yaumut tasi'u iku dina kang sana min Dzulhijjah saking bulan Dzulhijjah bisyarti kaunil waqifi ale tetep kelawan syarat anane wong kang wukuf ahlan iku ahli lil ibadati kedue ibadah la mukma ale ora nana wong kang ayan opo alaina tasai kang wayastamiru waktu wukuf bila nerima langgeng opo waktu wukuf ilal fajrin tumeka maring fajar yauman nahri dalam dina lebaran wa walan utawi yaumin nahri al asiru iku dina kang 10 min Dzulhijjah saking bulan Dzulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanul haji arba'atun, maring syarat wajib haji jumlahnya 7. Syarat wajib haji di luar haji. Kalau rukun di dalam haji, di dalam melaksanakan ibadahnya itu rukun. Kalau syarat wajib haji di luar haji jumlahnya 7, diantaranya dia wajib dia mampu, kemudian bawa bekal, ada kendaraan, jika jauh jaraknya dan tidak bisa ditempuh dengan kendaraan maka wajib beli kendaraan. Kemudian perjalanannya itu aman, selamat, tidak ada peperangan, tidak ada perampokan di tengah perjalanan, maka dia wajib haji. Tentu syaratnya muslim, baligh, berakal. 7 jumlahnya. Sekarang masuk ke dalam rukun haji, pelaksanaan di dalam melakukan ibadah haji. Arba'atun jumlahnya 4. Berarti 4 perkara ini salah satunya enggak ada maka batal haji. Ahaduha al-ihramu ma'an niyati, yang pertama yaitu melaksanakan ihram haji beserta niat. Ini rukun pertama. Ihram itu ketika memakai baju yang tanpa ada jahitan, itu ihram namanya. Ketika dia memakai baju itu dan dia niat ihram pada saat itu, masuklah rukun yang pertama dan wajib dilakukan. Jika tidak, batal. Yang kedua yaitu wukuf di Arafah, di tanah Arafah. Ini rukun yang kedua. Setelah ihram, memakai baju ihram, kemudian dia setar menuju tanah Arafah. Yang kedua, wajib hukumnya. Wal murad, yang dimaksud adalah hudurul muhrimu bil haji lahdotan ba'da zawali syamsi. Apa sih Arafah? Arafah itu adalah
dia mendatangi tanah Arafah setelah matahari bergeser ke arah barat, tepat jam 12 lewat 1 menit. Start di situ, masuk ke tanah Arafah dimulai jam 12 lewat 1 menit atau tepatnya waktu dohor. Karena matahari sudah bergeser ke arah barat, itu lewat 1 menit. Itu namanya waktu zawal. Kadang-kadang sholat dohor itu di waktu zawal, kadang-kadang lewat zawal 12-5 menit. Lebih amannya ketika mengambil Arafah, lebih utamanya jam 12 lewat 1 menit. Masuk umpamanya ke tanah Arafah, maka disebut itu wukuf di Arafah. Maka berbondong-bondong jamaah haji menuju Arafah itu takut ketinggalan. Sampai mana waktunya? Wayastamiru ila fajri yaumi asyir. Wayastamiru waktul wukufi ila fajri yaumin nahri. Jadi dimulai dari waktu matahari bergeser ke arah barat sampai matahari terbenam. Itu wukuf. Artinya boleh dong datang jam 2, boleh. Boleh dong datang jam 3, boleh. Datang ke Arafahnya itu boleh. Yang nggak boleh ketika matahari sudah terbenam. Waktu asar sudah habis, waktu maghrib masuk. Datang dia ke tanah Arafah di waktu maghrib, batal haji. Sudah ongkosnya mahal, ngantrinya 20 tahun. Ketika melaksanakan ibadah haji, rukun Arafah tertinggal. Lalu bagaimana kalau rukun ditinggalkan? Wajib mengulang mengkodok hajinya tahun depan. Berarti 20 tahun yang akan datang. Kalau umurnya 60, 80 berarti ngantrinya. Wajib Arafah itu. Kemudian tanah Arafah itu di mana? Masih Mekah. Enggak jauh. Sekitar 20 kiloan. Kenapa dia lama? Karena macet. Jadi mikot itu umpama dia setar haji dari Mekah menuju Arafah, memakai ihram, dia niat ihram haji, nawaitul hajja wa ahramtu biha. Kemudian start berangkat naik bus, ada yang berjalan kaki menuju tanah Arafah melakukan rukun yang kedua. Nah, Arafah itulah yang disebut haji hakikatnya. Al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Tanpa ada Arafah batal haji. Gak bisa diganti-ganti, di dam umpamanya bayar dam atau diwakilkan, sekalipun dia sakit wajib di tanah Arafah. Kecuali lil ibadati, kecuali dia mugma alaih. Apa maksudnya? Hilang akal, maka dia tidak wajib pada saat itu. Nah, lalu bagaimana hajinya? Tetap batal. Apakah ada orang seperti ini? Banyak. Ketika pengambilan haji, melakukan rukun yang kedua yaitu Arafah, tiba-tiba stres. Banyak, bukan ada. Hingga akhirnya dia tidak melaksanakan ibadah haji. Wukuf juga lil ibadati, yang pantas untuk melaksanakan ibadah, artinya yang sah melaksanakan ibadah. Orang gila nggak sah melaksanakan ibadah. Maka orang gila tidak wajib, berarti hajinya nggak wajib pada saat itu. Kalau orang sakit masih ada akal. Kalau orang sakit, maka orang sakit dibawa dengan ambulan masuk ke tanah Arafah. Berapa lama sih di tanah Arafah? Lahdotan, sedela deh, seukuran duduk saja. Sekitar umpamanya membaca subhanallah, dah wukuf, berhenti sejenak, boleh, nggak kudu berjam-jam. Kenapa kok seperti seolah-olah kayak mainan? Ya wallahu alam, itulah kewajiban Allah yang mesti kita patuhi. Datang duduk saja di Arafah, nggak kudu ngapa-ngapain. Di Arafah itu nggak ada ibadahnya, nggak ada umpamanya sholat Arafah apa, nggak ada. Dia hanya wukuf di Arafah, dia berhenti di tanah Arafah.
Ngobrol boleh, boleh. Ngerokok boleh, ngerokok boleh. Ngopi boleh. Ya nggak boleh berantem. Debat, berantem itu nggak boleh. Duduk tidur umpamanya di Arafah sampai sore boleh. Nggak ada apa-apa, cuma kumpul perintah Allah dari seluruh penjuru dunia, kumpul di tanah Arafah, nurut coba. Kon kumpul doang. Kalau dipikir-pikir ibadah-ibadah apa? Wong nggak sholat, nggak juga zikir, ada perintahnya umpamanya enggak. Suruh wukuf, suruh berhenti di tanah Arafah. Sehingga ketika masuk di tanah Arafah baru kita berpikir di sana, oh maksudnya menguji hamba Allah dari seluruh penjuru dunia nurut kongkon kumpul di padang pasir. Sama rata baik pejabat, lurah, RT sama rata di tanah Arafah duduk bareng. Sehingga Allah berbangga diri kepada hambanya pada saat itu, wahai malaikat, ku saksikan tuh hambaku dalam keadaan kusut, dalam keadaan lelah, mereka mengharap ridhoku. Maka Arafah inilah termasuk rukun. Dia tawaf, mau dia pakaian ihram, kalau nggak ke tanah Arafah batal haji. Dan waktunya sampai terbenamnya matahari. Andaikan terlambat dia masuk ke tanah Arafah sampai terbenam matahari, batal hajinya. Banyak orang seperti ini, banyak. Kenapa nggak nurut sama ketuanya? Suruh ke tanah Arafah langsung, dia nggak mau ke tanah yang lain dulu. Ada yang jalan-jalan dulu, kemudian ada yang jalan kaki, tahu-tahunya nyasar, sehingga masuk ke tanah Arafah sudah maghrib, batal hajinya. Banyak, ribuan yang batal. Kenapa? Nggak tahu ilmunya. Salah siapa? Salah nggak mau nurut dengan pemandunya. Sebab pemandu pasti ngerti. Sejenak saja di Arafah selesai. Tapi kan rugi kita, karena tanah itu adalah tanah yang diagungkan oleh Allah. Sehingga perbanyak baca Quran, perbanyak zikir pada saat di Arafah. Mohon ampun kepada Allah, dan saat itulah doa yang diijabah oleh Allah di tanah Arafah. Dimulai kapan si Arafah? Dimulai tanggal 9 bulan haji. Berarti sehari lagi bulan haji itu. Umpama nih malam ini nih Arafah nih, ini udah selesai nih Arafahnya. Besoknya lebaran haji. Berarti tadi pagi itu jam 12 mulai, hari Kamis tadi itu Arafah namanya. Kalau ini tanggal 9 bulan haji, artinya satu hari lagi lebaran haji, itu yang disebut Arafah. Maka disunahkan kalau yang tidak ibadah haji, puasa sunnah Arafah. Bagi yang haji tidak boleh puasa, haram hukumnya. Karena bahaya kalau puasa di sana, panas. Ayah nabaju itu tahun kemarin satu alumni di Arafah ngerokok terus apa? Komandan boleh ngerokok, ya nggak boleh debat. Gak kelihatan mbak, maaf bampur. Darahnya wong enom. Kemudian diakhiri di hari lebaran itu, wa huwa al-asiru min Dzulhijjah. Ketika fajar datang atau subuh datang, itulah hari lebaran. Di hari lebaran itulah disebut balang jumrah. Yang pertama, nimpo, ramyul jimar atau ngebalang batu. Ngebalang batu itu nanti ke Mina, maksud masuk ke Mina dulu. Sudah ke Mina jalan jauh dari sini ke Teluk. Arab nimpuk setan, tiang setan enggak? Setannya mau tiang doang. Maksudnya dulu itu sejarah Nabi Ibrahim menimpuk setan pada saat itu. Karena ibadah haji itu nampak tilas, mengulang sejarah ibadah haji. Pada dasarnya ibadah haji itu cuma 5 hari, bukan 40 hari. 40 hari mendedolan doang, mau belanja, nongkrong di mall, ngadu bako, ngopi,
represi. Yang wajib cuma 5 hari. Selesai ibadah haji itu 5 hari. Maka kalau ada bil mending plus lamun ana duit 250 juta langsung berangkat. Kemudian ada yang pendapat begini, enggak, haji plus mah kayak main-mainan, sedela doang. Itu bagi sing orde duit ngomong kon. Lelagaan bae kudu pegel bae ya 40 dina. Ning tanah uang panas bisa 40 sampai 50 derajat. Aku deh amun 40 dina mah mantep salatnya di masjid bae boro-boro turu di hotel. Yang enak tuh plus. Lalu hitungannya bagaimana? Dia punya uang besar kok 250 juta berani dia bayar. Artinya ikhlas dengan uang besar, kemudian dia untuk mengambil gelar haji. Itu umpama dibagi 2 bisa, bahkan 3 itu kalau ongkos haji. Dia ikhlas, kemudian dia masuk ke masjid terus suruh ibadah. Turun dari hotel masjid, turun dari hotel masjid. Wakian dewe ke akhir ganjaran. 1 rakaat 100.000 rakaat di dalam Masjidil Haram. Barang yang reguler 4 kilo aduh. Alah ngap-ngap. Kali ngalem kono di masjid bae dua man. Masjid aduh. Enak plus memang duit bisa ngomong duit. Tahu uang kemana fasilitas. Mangan enak, kudu nasi kotak. Kalau mau reguler nasi kotak. Terong maning. Mangane terong bae. Artinya kalau ada duit ngapain takut? Yang cuma ibadah haji 5 hari kok selesai. Yang lain itu jalan-jalan yang lain. Makan, ngobrol yang lain. Pada baik kalau ningkene konon nunggu 5 hari itu. Dimulai dari tanggal 9 Zulhijjah itu. Barulah start di situ, disebut mikot haji. Berangkat menuju tanah Arafah, Arafah selesai ke Musdalifah sunnah, ke Musdalifah langsung ke Mina, Mina balang jumroh, selesai. Yang pertama, baru jumrohul wusta, ya jumrohul apa itu? Jumrohul ula, Aqobah, wusta. Pertama kan jumrohul ula, selesai. 3 hari aja pakai pakaian ihram. Bagi yang mengambil haji yang pertama ya, ada haji kedua. Kan ada 2 haji itu. Ada yang ngambilnya dia ke wukuf dulu di mana tuh sih? Jadi selain di tanah Arafah, haji apa namanya? Lupa. Biasanya Muhammadiyah itu yang ngambil. Bukan. Ngambilnya 2. Jadi kalau di NU biasanya enggak, ngambil yang ringan saja. Bukan tamatuk, kiron bukan. Jarang ngambil apa sih namanya itu lupa istilahnya. Napar sani. Kita napar awal. NU rata-rata napar awal. Kenapa? Enggak kuat. Tapi Muhammadiyah ngambil napar sani, gitu. Kenapa? Rata-rata juga orang muda Muhammadiyah yang ngambil nafal sana. Lah NU ini umur 90 sampai haji. Teklok ngambil nafal sana. Kenapa? Pakai pakaian itunya yang ngeri itu. Pakaian ihramnya, sebab masih banyak pelarangan-pelarangan. Maka NU berinisiatif mengambil nafar awal. Apakah boleh? Boleh ayatnya. Baik dia mengambil nafar awal, baik pun dia mengambil nafar sani, dua-duanya itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kalau ngikut Nabi nafar sani, kalau Nabi nafar sani. Tapi kedua-duanya boleh kata Allah, nggak apa-apa. Karena kalau Indonesia ini banyak yang tua, repot kalau nafar sani. Ya nanti dikasih tahu nafar sani babnya ada. Ini baru rukunnya. Yang ketiga, wasalisu at-tawafu bil baiti sab'at tawafati, yaitu tawaf. Ini rukun juga ya. 7 tawafan disebut tawaf ibadah. Rukun. Jika ditinggalkan tawaf yang 7 ini setelah balang jumrah, batal.
hajinya. Sebaiknya ketika balang jumroh itu selesai melakukan apa? Gitu. Nah, balang jumroh kita termasuk rukun yang gak disebutin. Nanti termasuknya wajib haji. Nah, hajinya harus berbeda. Di dalam haji itu ada wajib haji, ada rukun haji. Yang saya sebut 4 ini rukun, ditinggalkan tidak bisa diganti. Kalau wajib haji boleh diganti. Kalau wajib haji boleh dibadalkan. Itu namanya wajib haji. Tapi kalau rukun haji tidak boleh diganti oleh siapapun, seperti Arafah. Kemudian tawaf ibadah, rukun juga tidak boleh ditinggalkan. Sebanyak 7 kali tawafan dimulai dari sebelah kiri kita, diawali dengan Hajar Aswad, berhadapan dengan Hajar Aswad. Hajar Aswad ada di tangan kiri kita dan menjadi poros ketika kita tawaf. Tidak boleh lepas itu Ka'bah dari tangan kiri kita. Kadang-kadang kita asik-asiknya ngelihat pemandangan hingga akhirnya belok tangan kiri kita, tidak menghadap Ka'bah, batal tawafnya. Ngeri lagi di situ. Banyak yang batal itu. Belok dia dari Ka'bah sehingga tangan kiri tidak menghadap Ka'bah, menghadap yang lain. Ketika kita sholat menghadap Ka'bah, ketika tawaf tangan kiri kita yang menghadap Ka'bah. Terus jadi poros itu. Awal dari Hajar Aswad, maka hatam pun di Hajar Aswad terhitung 1. Yang keempat yaitu sa'yu bainas Shafa wal Marwah. Sa'i antara Shafa dan Marwah. Shafa ini bukit Shafa dan bukit Marwah. Ketika Ibunda Ismail mencari air dikarenakan kehausan Nabiullah Ismail, bolak-balik sebanyak 7 kali, sehingga Nabi Ismail dengan mukjizatnya mengeluarkan air Zam-Zam dari kakinya. Padahal yang mengeluarkan itu malaikat Jibril. Sebab ibunda Nabi Ismail ketika melihat Ismail lagi nangis dari kejauhan dari Shafa, ada seorang atau sosok yang sangat besar, sehingga ketakutan dari ibunda Ismail, dikejarlah Nabi Ismail. Sebenarnya itu malaikat Jibril yang menghentakkan kakinya di bawah kaki Nabi Ismail. Muncratlah air Zam-Zam, kemudian dikumpulkan oleh ibunda Ismail dengan bahasa Jam-Jama, berkumpullah. Jadi Jam-Jam itu air yang dikumpulkan, bukan nama airnya itu Jam-Jam itu apa, air Zam-Zam bukan. Jadi air yang dikumpulkan, asal muasalnya Jam-Jama, kumpullah, sehingga tersebutlah air Zam-Zam. Shafa Marwah itu adalah sebuah bukit. Dari Shafa ke Marwah terhitung 1, dari Marwah ke Shafa kehitung 2. Shafa lagi ke Marwah 3, Marwah ke Shafa 4, Shafa ke Marwah 5, Marwah ke Shafa 6, Shafa ke Marwah 7. 7 itu 1 kali. Ada orang yang ngitungnya Shafa, Marwah, Shafa 1. Makruh. Bukan bagus itu. Biar mantap gitu. Goblok namanya. Mantap di uang manibari lagi. Gak boleh, aturannya 7. Seperti rakaat sholat 3 itu maghrib, jangan ditambah-tambah. 4 lah dan mantap jika di alam Allah. Itu sengit. Belagaan. Subuh umpamanya 4 rakaat, gak boleh, sudah diatur Allah. Ada itu rombongan kita yang 14 kali. Dia bilang pen mantap, bukan mantap. Gak boleh, itu makruh. Bahkan ada yang tidak sah hukumnya. Kenapa? Enggak nampak tilas kepada ibunda Nabiullah Ismail. Sebab haji itu adalah nampak tilas sejarah gitu. Sehingga berkumpulnya umat di tanah suci mengenang sejarah baginda Nabi, sejarah Nabiullah Ibrahim sebagai bapaknya para nabi. Pembangunan Ka'bah, nempuk setan, korban kan ada di sana semua. Itu nampak jelas. Maka ketika jamaah haji pun, ketika di sini melaksanakan Idul Adha, orang haji nggak sholat. Jangan salah, orang yang sedang melakukan wukuf sampai ke Mina itu nggak sholat Id. Yang sholat itu orang yang nggak
haji. Jadi kita nggak sholat id. Bagaimana sholat idnya? Repot itu. Jutaan orang ngatur kamu tuh kayak bebek kan, buku putih kan. Yang ini itu kita yang nggak ibadah haji. Saat ini nih lockdown nih, mungkin bangsa Arab atau orang-orang Arab kan ibadah haji. Kita Idul Adha di sini, menyambut Lebaran haji. Wallahu a'lam bishawab. Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husni